Apa itu baby blues dan depresi pasca melahirkan? Perkenalkan, saya dengan Bu Bidian, dan pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu baby blues dan juga depresi pasca partum ataupun depresi setelah melahirkan. Selamat datang di channel ini, dan di channel ini saya akan membahas banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, saya ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sekarang kita akan memulai dulu mengenai baby blues. Apakah itu baby blues? Baby blues adalah sebuah keadaan di mana pada saat bunda setelah melahirkan itu mengalami stres yang berkaitan dengan keadaannya setelah melahirkan. Biasanya ini terjadi sekitaran 10 hari pertama dari setelah melahirkan. Penyebabnya ini sebenarnya tidak jelas, namun biasanya berkaitan dengan perubahan hormonal yang ada. Karena pada saat bunda-bunda hamil ya, seperti yang kita tahu bahwa terjadi perubahan ataupun penambahan hormon-hormon kehamilan sebanyak hampir 1000 kali, dan pada saat ini setelah melahirkan maka akan turun lagi hampir dengan 1000 kali. Selain itu juga ada perubahan dari peran. Yang awalnya bunda-bunda hamil masih belum ada bayi ataupun putranya masih 1 atau 2, sekarang putranya bertambah sehingga menjadi lebih sibuk, kemudian juga masih harus mengurus keluarga, mengurus suami, dan juga banyak hal yang terjadi. Dari perubahan ini, itulah kadang-kadang terjadi pikiran yang negatif dan juga adanya kecemasan dan bahkan juga merasa sedih terus, tiba-tiba menangis dan tanpa ada penyebab yang jelas. Nah, itu untuk baby blues. Nah, sekarang Bubit akan menjelaskan lebih lanjut mengenai depresi pasca melahirkan. Oke, untuk depresi pasca melahirkan ini sudah keadaan yang jauh lebih serius. Keadaan ini sudah masuk ke dalam keadaan yang stres parah, sudah ada perubahan mood dari senang, kemudian langsung sedih, kemudian langsung menangis. Selain itu juga kadang-kadang ada perasaan ingin mati, ingin bunuh diri, dan bahkan kadang-kadang ingin bayinya tidak ada. Dan ini terjadi kadang-kadang pada minggu keempat hingga beberapa bulan setelah melahirkan. Nah, gejalanya apa untuk depresi ini? Mengapa kok ini bisa menjadi lebih parah daripada baby blues yang tadi? Baik, sekarang kita masuk ke gejalanya dulu ya. Untuk gejalanya, tiba-tiba bundanya ini mudah sekali menangis, kemudian sulit tidur, sakit kepala, cemas, sulit konsentrasi. Dan ini keadaannya bisa mulai dari ringan, sedang, dan bahkan parah. Dan pada keadaan ini sudah parah, biasanya sudah terjadi pikiran ingin bunuh diri dan lain sebagainya begitu. Kita akan masuk dulu ke pencegahan. Bagaimana cara mencegah adanya baby blues maupun mencegah adanya depresi postpartum ataupun depresi pasca melahirkan ya. Baik, pencegahan yang pertama yaitu mengetahui tanda-tanda apa itu baby blues dan apa itu depresi pasca melahirkan. Seperti yang tadi Bu Bidan sudah jelaskan di depan ya. Sekarang, bahwa support system, bahwa lingkungan yang ada di sekitaran bunda ini sebenarnya sudah harus mempersiapkan diri sejak kehamilan. Apa maksudnya itu? Yaitu pembagian peran, kemudian juga dukungan terhadap bunda, bahwa bunda ini pada saat bunda-bunda selesai melahirkan ini sudah badan itu capek, sakit semua, itu juga masih banyak sekali pekerjaan rumah tangga, belum lagi merasa sendirian kadang-kadang. Nah, itulah mengapa penting sekali untuk suami dan juga support sistem keluarga yang ada di sekitar bunda-bunda itu untuk mendukung bunda-bunda melalui masa pemulihan ini begitu. Bagaimana dengan penanganannya? Apa yang harus bunda-bunda lakukan jika sudah terjadi baby blues dan juga depresi pasca partum? Baik, penanganan yang pertama yaitu bunda-bunda harus segera menemui Bu Bidan yang terdekat begitu. Bunda-bunda harus cerita sama Bu Bidannya apa yang bunda rasakan. Bunda-bunda jangan pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang wajar. Tidak, ini tidak wajar begitu. Nah, jadi itulah mengapa penting untuk dibicarakan. Nah, pada saat nanti Bu Bidan sudah mendengarkan keluh kesahnya, jika memang dibutuhkan, maka bunda-bunda nantinya akan dirujuk ke psikolog yang terdekat. Biasanya di puskesmas itu juga ada psikolognya begitu. Nah, apakah ini bayar bunda-bunda? Nah, ini tergantung dari masing-masing puskesmasnya ya, dan juga tergantung dari masing-masing kliniknya. Yang paling penting di sini untuk bunda-bunda ketahui bahwa konseling dengan psikolog itu bukan berarti bunda-bunda itu ada gangguan mental, tidak seperti itu.
bahwa kalau kita ke psikolog itu ya hanya kita ngobrol-ngobrol saja, hanya mengurai benang yang kusut yang ada di dalam kepala kita begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau saya ke psikolog itu kemudian harus terus-terusan ke psikolog, Bu Bidan, seperti kalau saya mengalami gangguan mental? Tidak juga. Kadang-kadang hanya 2-3 kali konseling sudah cukup, ya sudah cukup, itu saja begitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa untuk kita ke psikolog itu adalah sesuatu yang khusus untuk orang dengan gangguan jiwa. Padahal tidak begitu ya. Pada saat kita sudah merasa bahwa oh, saya sudah merasa ini sudah diambang batas kekuatan saya begitu, itu bunda-bunda sudah boleh konseling ke psikolog begitu, dan itu tidak ada yang salah dengan itu begitu ya. Itu saja dari Bu Bidan. Jika bunda-bunda ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di bawah ini, ataupun juga bunda-bunda boleh follow saya di Instagram dan juga di Facebook dan juga di TikTok ya. Dan untuk keadaan-keadaan yang emergensi atau gawat darurat, jika bunda-bunda sampai ada pikiran ingin bunuh diri pada saat itu juga, maka jangan lupa langsung hubungi Bu Bidan terdekat, maupun juga bunda-bunda boleh langsung konseling ke psikolog begitu. Itu karena sudah ada sesuatu dan itu sudah butuh penanganan yang segera. Begitu ya bunda-bunda ya. Baik, itu dulu. Sehat selalu semuanya.